Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Paula Gevrela Tambunan dengan NIM 12S24025. Di sini saya akan menjelaskan presentasi T06. Nah, di T06 ini kami diminta untuk mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan fitur baru. Pada tugas ini, kembangkanlah sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai atau grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Jadi ini formatnya, yaitu ada kode mata kuliah, terus student ID, tahun, semester, dan grade. Lalu untuk keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Nah, pada model person, ya, jadi person ini tuh adalah parent-nya. Nah, di sini ada terjadi konsep inheritance, di mana si person ini tuh bentuk umum dari si student dan lecturer. Nah, di protected string name ini dia bisa diwariskan ke si subclassnya. Kemudian di sini konstruktornya itu kosong, default. Lalu ada public person string name this.name sama dengan name. Ini untuk inisialisasi nama saat objeknya nanti dibuat. Lalu ada method getter dan setter di sini, yaitu public string get name. Dia akan mengembalikan si name. Nah, kalau dia misalnya mau mengubah si name ini, nanti ada string public void set name string name this.name sama dengan name. Lalu sini ada override, dimana overriding itu kan dia meredefinisikan kembali metodnya dengan public string to string return name plus name. Jadi nanti dia akan mengoverride kelasnya si objek untuk mengubah representasinya si string. Lalu di model lecture ini itu subclass dengan implementasinya itu is a relationship. Jadi si lecture ini itu adalah seorang person, public class lecture extend person. Nah, ini extend ini menandakan kalau si lecture ini tuh mewarisi sifat dari si person. Sini ada atributnya NIDN, inisial, email, sama MK. Nah, kemudian kita buat konstruknya itu konstruksi lecture, public lecture, ada string NIDN, nama yang tadi atributnya. Kemudian di sini ada super nama. Ini tuh untuk manggil konstruk yang ada di si person tadi, di si parent, untuk ngisi atribut namanya. Kemudian di sini ada getter dan setter juga. Ini kalau misalnya kita mau ngambil data yang sifatnya itu nggak bisa diakses secara publik, jadi kita harus pakai getter sama setter. Ada getter email, inisial, MK, nama, NIDN.
Nah, di sini ada lagi method override untuk meredefinisikan ulang cara menampilkan data si dosen. Ini display lecture, public void display lecturer, system out println, NCNIDN, name, inisial, email, MK, dan ada pipeline-nya. Ini itu untuk mencetak datanya ini nanti. Kemudian lanjut ke model si student. Nah, si student ini tuh sama seperti lecture yang merupakan inheritance dari si person. Nah, di sini pakai extend person. Ya, artinya dia juga mewarisi dari si person. Ada atribut name, angkatan, prodi, IP yang desain 0,0. Kemudian ada jumlah SKS yang desain 0, lalu ada perolehan untuk dengan nama cek dan di-assign false. Nah, di sini kita buat array list yang menampung nilai si enrollment dari daftar enrollment, begitu juga nilai dari si course dengan daftar course. Lalu ada construct yang ini parameternya isinya atributnya tadi, kita panggil lagi supernama, manggil ini tuh tadi construct yang ada di si person. Lalu ada metode getter dan setter seperti tadi, itu ada get name, angkatan, prodi, lalu set enrollment. Nah, di set enrollment ini tuh tugasnya itu untuk fungsinya itu untuk menambahkan update data pendaftaran mata kuliah. Jadi kalau misalnya dia ada ambil mata kuliah baru lagi, dia akan diupdate datanya di set enrollment. Nah, kalau misalnya dia ngambil mata kuliah yang sama, nanti di set enrollment itu nilainya akan kita update. Lalu ada daftar enrollment, ini sama di daftar enrollment. Itu juga dengan tambah course. Nah, di display student ini fungsinya itu untuk menampilkan menampilkan detail data mahasiswa, SKS, dan IPK ya. Nah, di sini local US format ini maksudnya supaya nanti si IP-nya itu pakai titik bukan koma. Karena kan IP itu desimal, tapi dia di sini kita buat supaya IP-nya itu 3.25 gitu, bukan 3 koma. Nah, lalu di sini daftar enrollment ini tuh fungsinya untuk menampilkan total SKS kalau misalnya udah ada nilainya. Nah, di return false ini di public double get IP ini itu untuk fungsi untuk menghitung IP secara otomatis dari data mata kuliahnya. Sini diterapkan metode polymorphism. Lalu kita masuk ke model enrollment. Di sini itu ada bagian nilai. Yang jadi kandidat
utama untuk melakukan enumeration. Nah, di string grade sama dengan non ini itulah defaultnya. Jadi kita pakai grade A, B, C, D, E itu sebagai enum, artinya dia konstan A, B, C, D, E. Dan ada bobotnya itu di double IP 0.0 itu. Jadi kalau misalnya A itu sama dengan 4.0, itulah bobot nilainya. Lalu ada public enrollment string code, parameter string code course, string name, string tahun ajaran, string semester. Nah, ini sama ada juga method getter, terus ada increment, setter. Nah, di public void display enrollment ini tuh fungsinya untuk menampilkan data pendaftaran. Kalau misalnya dia belum remedial, formatnya biasa aja. Tapi kalau dia udah remedial, format yang akan di print itu ini. Ada grade before-nya. Nah, kalau udah remedial yang kayak tadi, nilai baru dan nilai lama itu akan ditampilkan. Dan disinilah sifat polymorphism itu juga berlaku. Artinya ada bentuk baru, yaitu nilai baru, menampilkan nilai yang baru. Nilai baru dan nilai sebelumnya. Terus di sini ada public double convert GPA. Ini fungsinya itu untuk memetakan string ke nilai bobot. Ini ada grade dot to uppercase, dia memetakan string itu ke nilai string grade ini ke nilai angka, jadi ke bobot. Nah, jadi contohnya ada A ke 4.0, AB ke 3.5, B ke 3.0 dan seterusnya. Nah, lanjutnya ke driver 1. Nah, di driver 1 ini nanti semua objek itu akan saling berinteraksi. Disinilah kita pakai metode polymorphism dengan metode override. Ini semua Java frameworknya. Lalu di scanner sistem ini terus dan pakai release untuk menyimpan data si objek. Jadi ada data dari si course, si student, enrollment, dan lecture. Nah, di sini if comment equals ignore case another string triple dash break, ini akan berhenti jika inputnya itu nanti yang kita masukkan adalah triple dash. Jadi ada di sini comment. Nah, ini untuk menambah si mahasiswa baru ke list. Jadi ada student details. Kemudian ada split comment. Ini yang akan menambahkan si mahasiswa ke list. Dan di sini juga ada fungsinya itu untuk ngecek
datanya itu double atau enggak, duplicate atau enggak. Jadi kalau misalnya ada ID yang sama, ID yang lama akan dihapus. Nah, kemudian ada action course add, lalu the lecture, ini tuh untuk menghubungkan interaksi antara si dosen dengan si mata kuliah. Kemudian untuk remedialnya itu ada di enrollment. Jadi syaratnya hanya boleh sekali melakukan remedial. Nah, jadi loop yang terakhir ini itu untuk memberikan keluaran sesuai dengan urutan yang diminta. Jadi terus kita close. Jadi inheritance itu ditunjukkan dari model si person yang mewariskan ke si student dan lecture. Untuk polymorphism, tadi saat kita menggunakan metode override to string, yang dimana saat kita panggil override itu yang dipanggil itu si anaknya, bukan si parent. Lalu untuk enumeration itu tadi yang ada kita men-set si grade. Kalau si grade itu kita buat konstan dan dibatasi hanya di A, B, C, D, dan E. Kalau saya coba run, nah, sudah keluar hasil outputannya. Demikian presentasi dari saya terkait Tenal 6. Sekian dan terima kasih.